Guys, jadi pada kali ini aku mau ngejelasin bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Word. Dan aku membuat contohnya itu cara membuat polis bagaimana yang telah diajarkan oleh Bapak Trisna Taufik Darmawansyah. Nah, di dalam pembuatan polis ini kita bisa belajar bagaimana cara numerik, memilih kertas. Biasanya di dalam Word itu ada pilihan kertas F4, A4 atau lainnya. Nah, bagaimana sih cara kita merubah font yang ada di Word? Bagaimana cara kita merubah ukuran huruf nantinya. Nah, terus kita juga bisa mengcustom margin yang ada di dalam Word itu. Nah, nanti akan aku jelaskan bagaimana aku akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat polis di dalam Microsoft Word. Check it out. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan ulang seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, yaitu mengenai ukuran kertas, margin jenis tulisan, paragraf, bullet and numbering, ukuran font, penomoran halaman. Nah, di sini saya menggunakan contoh jikalau kita ingin menulis polis asuransi syariah. Oke, yang pertama yaitu dari ukuran kertas. Kita bisa cari yang size dan kita ganti yang A4. Selanjutnya itu margin. Marginnya kita ganti kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Selanjutnya yaitu kita mau mengganti paragrafnya, yaitu menjadi single paragraf atau satu. Selanjutnya adalah kita mengganti fontnya menjadi Times New Roman dan ukuran size-nya menjadi 12. Setelah itu kita bisa mengganti paragrafnya menjadi 1. Di sini tidak terlihat pilihan atau menu yang ada pada paragraf, tetapi ketika saya merecord itu ada, tetapi pas sudah direcord tidak ada. Jadi nanti kalian bisa lihat pas kalian pencet bagian paragrafnya muncul ada pilihan single paragraf dan lainnya. Nah, di sini saya menuliskan PT UIN Banten yang sudah kita ketengahkan. Kalian bisa pencet yang bagian situ dan kita kembali lagi ke bagian pinggir. Di sini saya menuliskan PT UIN Banten terdiri dari 2 pilihan sesuai jenis. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian numbering. Nah, kita bisa pencet yang bagian atas itu. Nah, ini kan udah 1 nih, ini tuh udah numbering. Nanti jadi dia otomatis pas kita pencet enter, bawahnya sudah pasti nomor 2. Nah, setelah itu jikalau nomor 1-nya mau kita luruskan dengan PT, kita bisa pencet yang atas ruler, kita aja sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya saya sudah mengetik beberapa kata-kata yang nantinya kita jadikan contoh agar tulisan bisa rata kiri dan rata kanan. Nah, selanjutnya kita mau numbering kembali yaitu nomor 2. Kita tinggal pencet yang bagian atas, nanti dia otomatis keluar nomor 2. Oke, yang selanjutnya adalah bulletin. Nah, kita bisa memencet bagian yang tadi samping numbering dan nanti itu ada pilihannya.
seperti itu, kita pencet buletin. Setelah itu nanti sudah keluar dan dia otomatis ke tap ke dalam. Setelah itu ketika kita melakukan tap, nanti buletin otomatis bakal ada di bagian bawah. Setelah kita sudah selesai, kita rapikan bagian atas agar sejajar dengan nomor 1 dengan nomor 2, dan buletinnya kita membuat agak menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi bagiannya menggunakan ruler. Kita blok semuanya, lalu kita pencet rata kiri kanan guna untuk merapikan, mensejajarkan antara kiri dan kanan. Untuk ini kita bisa bold agar tulisannya menghitam. Bisa juga kita menggunakan CTRL-B, atau bisa kita menggunakan huruf B yang ada di atas tersebut. Nah, ini sudah semua, sudah rapi. Selanjutnya kita mau membuat halaman. Di sini saya memilih halamannya adanya di samping kiri. Kita bisa ke insert, lalu page number, lalu kita memilih yang halamannya ada di kiri. Nah, seperti ini sudah ada halamannya, footernya udah ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu cara membuat halaman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pengubahan kertas, pengubahan font huruf, numbering, buletin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dengan mudah dipahami. Pada video ini aku akan membuat video tutorial bagaimana sih cara membuat cara agar kita bisa mengcopy atau mempaste teks yang kita inginkan, misalnya dari AI, dari web, atau dari berita manapun. Nantinya formatnya tidak mengikuti format sebelumnya, dan format yang baru itu bisa kita terapkan di teks tersebut. Nah, ingin tahu bagaimana? Ikuti video ini. Aku akan buat video tutorial. Oke guys, jadi pada kali ini aku mau ngasih tahu bagaimana sih kalau misalnya kita mau mengcopy suatu teks biar formatnya itu gak ngikut seperti kayak format-format yang ada pada teks tersebut. Nah, ini aku tulis dulu judulnya asuransi syariah. Nah, di sini aku mau mencari dulu berita yang akan aku salin. Jadi cara yang bisa kita lakukan ketika kita mau menyalin teks misalnya dari berita tentang asuransi syariah. Pertama kita mencari dulu beritanya tentang asuransi syariah. Nah, setelah itu kita bisa mencari, ada di pencarian, kita bisa mencari pencarian di Windows, itu kita mencari Notepad. Seperti ini gambarnya. Contoh notepadnya seperti ini. Jadi ketika nanti kita mau mengcopy misalnya berita dari Google, agar si formatnya tidak masuk ke Word, kita harus mempastenya di Notepad, lalu mengcopy kembali, lalu dipaste di Word. Di sini saya sudah record tapi tidak terrecord, jadi langsung saya paste. Nah, ini contohnya ketika saya sudah menaruh di Notepad dan saya paste lagi di Word, jadi hasilnya tidak berantakan. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Yang kedua juga saya mengambilnya dari jurnal, dan saya mengcopy dari jurnal, mempaste di Notepad, lalu mengcopy lagi yang sudah saya taruh di Notepad, dan saya letakkan kembali di Word, dan itu hasilnya tidak berantakan.
Jadi sebelum kita mempaste apa yang kita inginkan, kita harus mencari dulu berita atau jurnal atau yang lainnya yang nantinya akan kita paste ke dalam Word. Jadi ini saya sudah merekam tapi tidak terrecord di video ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah teks yang saya ambil dari jurnal yang saya sudah copy dari Notepad, dan ini format-formatnya dia tidak masuk lagi ke dalam Word. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya langsung rapikan data kanan dan kiri. Caranya adalah dengan memblok semuanya dan menggunakan justify. Di sini saya agak menjorokkan yang paragraf pertamanya, dan kedua saya menggunakan tab. Jadi setelah itu saya juga mau mencontohkan menggunakan Google Scholarship. Nah, ketika kita juga mau mencari teks dan mengunformat teks dari Google Scholarship, langkahnya adalah sama. Kita mencari dulu teks yang kita mau salin ke Word. Setelah itu kita copy lalu kita paste di Notepad. Setelah itu kita copy lalu kita paste kembali ke Word. Nah, itu adalah cara yang paling mudah untuk mengunformat teks agar format-formatnya tidak masuk lagi ke dalam Microsoft Word. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang unformat text. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial daftar isi dan daftar pustaka secara otomatis melalui Mendeley dan Word. Jadi disimak ya videonya. Oke teman-teman, di sini cara membuat daftar isi otomatis. Kita tentukan dulu makalah kita, terus atur dulu dari font, terus ukuran kertas, margin, dan semacamnya. Habis itu kita isi nih daftar isi, pendahuluan, dan lain sebagainya untuk yang biasa di makalah. Terus di sini kita akan melanjutkan mengisi yang lain-lain seperti kata pengantar, pendahuluan, bab 1, bab 2, dan bab 3 sampai bab 5. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Setelah itu kita baru membuat daftar isi otomatis dalam Word. Oke, di sini bikin terlebih dahulu bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini ya, di sini aku bikin ngarang dulu ya contohnya, dan nanti kalian sesuaikan dengan tema dari makalah kalian.
Selanjutnya di sini ada bab 2. Kita bikin dulu bab 2-nya. Di sini kan ada pembahasan. Nah, pembahasan dari makalah kalian itu kita cantumin di sini. Dan ada huruf A itu judul, subbab atau dan lain-lain, B sampai dengan yang lain-lain. Dan itu kita cantumin di makalah ini ya, biar di navigasinya juga ada contohnya. Selanjutnya kita bikin bab 3. Bab 3 ini itu isi dari pembahasan atau hasil dari pembahasan dari makalah tersebut yang kita udah rangkum ataupun yang kita udah kerjakan, kita taruh di sini. Di sini aku naruh cuman untuk contohnya saja. Setelah bikin ini kita harus pakai next page ya. Jangan pakai page breaks ya, kita pakainya next page. Dari mana sih next page itu? Kita dari reference, terus nanti kita pilih dari breaks, terus habis itu kita pilih next page. Jadi biar halaman itu berbeda ya dari pendahuluan ataupun dari daftar isi. Setelah daftar isi ke bab 1 pendahuluan itu kita harus berbeda ininya kertasnya ya, dan seterusnya itu pakainya page break. Yang terakhir ada bab 5, dan ini belum yang tadi juga sih. Ini tuh terakhir dari bab, yaitu bab 5 penutup. Penutup itu ada kesimpulan dan saran ya teman-teman. Tapi di sini aku cuma nyantumin contohnya saja biar ada isinya. Yang ini udah selesai nih ya teman-teman, dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Dan di sini aku kelupaan ada sedikit kayak judul subbabnya ya, buat di heading 1 dan heading 2-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bikin halaman makalah ya, itu dari page number atau dari file dulu. Kita klik page number, itu kita pilih ada yang di pinggir, kanan, kiri, atas, bawah. Kita pilihnya yang bawah. Terus yang di tengah ya teman-teman, karena untuk makalah. Setelah itu angka 1 ini kita ganti angka Romawi karena tadi sesudah daftar isi itu kita pakainya nomor ya, kita pakainya next page bukan page break page ya. Ini nanti daftar pustaka kita pembahasan selanjutnya. Karena di sini kita akan membuat daftar isi otomatis. Nanti selanjutnya ada cara membuat daftar pustaka dari Word dan Mendeley. Mendeley itu apa? Mendeley itu aplikasi untuk mempermudah kita membuat artikel. Di sini kita bikin atau kita ubah headingnya, diedit dulu ya dari heading 1. Kita buat halaman judul kita itu pakainya heading 1 ya teman-teman. Kita bisa ganti itu klik kanan ya, di huruf bagian heading 1 nanti kita pilih di situ modif, habis di modif kita pilih ketebalan, huruf font dan warna ya teman-teman. Habis itu lanjut nanti kita bikin ke heading 2. Di sini baru kita bikin heading 1 dulu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita ke view. Terus kita ke navigation ya. Tuh di bawah
ruler, gradient, dan navigation. Nah, navigation nanti kita checklist di situ. Nanti kita keluar dari samping itu ya teman-teman. Nanti kita cantumin dari heading 1, heading 2 kita ubah. Heading 1 kita pakai ini ya, bab ya. Heading 2 kita pakai subbab.
Oke teman-teman, di sini kita udah selesai bikin di navigation karena untuk mempermudah kita melihat halaman berapa, apakah benar ataupun apa, dan mempermudah kita juga untuk tahu mana yang belum kecantum gitu kan ya. Terus di sini kita bikin daftar isian secara otomatis ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti jangan lupa diubah dari page layout ini, dirubah kan di situ sampai 3, kita rubah sampai 2 ya teman-teman, karena di sini ada cuman 2 doang ya, dan pakainya angka. Oke, di sini udah muncul otomatis ya teman-teman daftar isinya. Di sini sebelumnya kita buat kutipan dulu dalam artikel ya. Kita harus cari referensi artikel dari Google Scholar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku ambil artikel dari Google Scholars dan kutipan ini, dan selanjutnya kita membuat daftar pustaka secara otomatis melalui Word dan Mendeley ya teman-teman. Di sini sudah terdaftar langsung otomatis ya, karena kita pencet reference, terus di situ kita pencet insert itu karena udah muncul daftar pustakanya ya teman-teman.